Kementerian Kesehatan RI menyatakan kejadian luar biasa atau KLB penyakit campak di Indonesia dari 31 provinsi hingga Desember 2022. Kemenkes RI menyatakan jumlah kejadian penyakit campak terjadi hampir di semua umur dan angka kasus ini pun meningkat sebesar 32 kali lipat. Apa itu penyakit campak dan juga cara penyebarannya serta langkah apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sehingga saat ini kita langsung bahas bersama sambungan daring dengan juru bicara Kementerian Kesehatan RI dan Dr. Muhammad Syahril. Pak Syahril, selamat siang, selamat sehat. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak wabarakatuh. Syahril, Salam sehat. baik. Ya, Selamat sehat. Pak Syahril, ini kan sebagian pemirsa di rumah, mungkin masyarakat luas masih belum paham apa itu penyakit campak, Pak Syahril. Dan total sudah berapa kasus yang terjadi per pekan ketiga ini? ya, terima kasih ya. Jadi campak ini sebetulnya penyakit yang sudah lama ya, lama Mhm. banget ya. Itu disebabkan oleh virus ya. Virusnya virus rubella ya. Hmm. Jadi atau campak lah gitu ya. Dan itu biasanya itu terjadi pada anak-anak ya. Dan ini adalah penyakit yang bisa dihindari atau dicegah dengan imunisasi. Hmm. Nah, sebelum COVID itu memang kita stabil ya, karena vaksinasi kita bagus ya sebelum COVID itu dalam arti kata cakupannya tercapai. Tetapi begitu COVID kemarin, kita semua sibuk dengan COVID dan banyak orang yang takut di keluar, maka terjadi penurunan cakupannya, Hmm. sehingga ini salah satu penyebab terjadinya kasus campak ya. Baik, concern terakhir di daerah mana nih Pak yang melaporkan ke pemerintah pusat sudah terjadi KLB campak hingga kini? Ya, jadi supaya kita paham bersama, Mhm. KLB atau kejadian luar biasa ini bisa dikeluarkan oleh kabupaten kota atau provinsi atau nasional ya. Mhm. Jadi alhamdulillah saat ini walaupun kita KLB, tapi KLB-nya tidak serentak ya seluruh daerah. Itu total pada hari ini ada 55 KLB dari 12 provinsi, 34 kabupaten kota ya. Mhm. Nah, KLB ini memang ditetapkan oleh masing-masing kabupaten kota dan belum merambah sampai ke nasional. Tetapi bagaimanapun ini menjadi catatan dan kewaspadaan kita semua karena terjadi kenaikan sampai 32 kali lipat dibandingkan dengan periode yang sama ya di tahun 2022 ini Januari dengan 2021. Nah, dengan kenaikan inilah kita mengatakan bahwa kasus ini menjadi KLB di 12 provinsi atau 34 kabupaten itu ya. Mhm. Nah, tentu saja kabupaten-kabupaten yang ada itu mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi ya, kemudian Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, kemudian juga di NTT dan Papua ya. Nah, yang menarik Mhm. Mas, yang menarik dari laporan ini itu ada 58% kasus. Tadi total kasusnya kan ada sekitar 3.341 ya. Itu Baik. 58 kasusnya belum diimunisasi campak atau rubella ya. Baik, mayoritas belum diimunisasi. Artinya pemerintah Ya, melupakan hal ini, Pak Syarif. Kalau kita lihat ke belakang sebelum campak yang menjadi perhatian yaitu penyakit polio dan juga banyak terjadi di Indonesia. Apalagi concernnya kemarin di Aceh, sempat terjadi KLB Aceh. Lantas, mengapa hal ini bisa terjadi kalau Anda katakan concern dari pemerintah masih dalam COVID-19 selama 3 tahun ini, artinya BIAN atau bulan imunisasi nasional tidak berjalan ya Pak ya di beberapa daerah? betul. Ya, jadi setelah biar kemarin dilakukan, memang terjadi kenaikan vaksinasi termasuk polio, kemudian campak ini. Nah, khusus polio itu alhamdulillah saat ini kemarin sudah kita umumkan di Kabupaten Pidi dan alhamdulillah setelah itu dengan intervensi kita polio massal sampai 2 kali, alhamdulillah untuk saat ini tidak terjadi kenaikan atau tidak ada penyebaran di Hmm. daerah lain. Nah, saat ini campak ya dari 12 provinsi, tentu saja kita berharap kita harus melakukan langkah cepat agar 12 provinsi ini dapat kita atasi dan tidak menyebar ke provinsi atau kabupaten kota yang lain gitu Mas. Mhm. Langkah cepatnya seperti apa Pak selain imunisasi? Apakah juga sosialisasi kepada masyarakat gaya hidup sehat harus Ya, diterapkan? jadi komunikasi, informasi, dan edukasi namanya kita Mhm. KIE ya. Atau promosi kesehatan ini harus kita sampaikan komunikasi risiko-risiko yang terjadi. Artinya begini, campak ini itu penyakit menular, tapi semuanya bisa dicegah. Dicegah dengan perilaku, yang kedua juga dicegah dengan vaksinasi. Mhm. Dan juga
campak ini berbahaya. Walaupun dia bisa sembuh sendiri, tapi apabila terjadi komplikasi bisa menyebabkan suatu kematian. Nah, salah satu yang harus kita lakukan KIE tadi, komunikasi, informasi dan edukasi, yaitu melalui surveillance juga, Pak. Jadi diminta kepada masyarakat dan kepada petugas kesehatan, apabila saat ini dimanapun ya, bukan hanya di 12 provinsi ini, menemui balita atau anak-anak terutama juga yang dengan gejala demam di atas 38 derajat Celcius, apalagi disertai batuk, kemudian pilek, dan juga ada matanya merah, di konjungtivitis namanya, dan juga terjadi ruam-ruam atau bintik-bintik merah di hampir seluruh tubuh, maka cepat dilaporkan dan diobatkan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Intinya adalah untuk mengisolasi agar jangan menyebar kepada yang lain. Karena penularannya kan melalui kontak ini, Mas ya. Kontak, kemudian juga melalui batuk, bersin, kemudian cairan ludah ya, liur itu bisa menyebabkan penularan kepada orang lain yang ada di sekitarnya. Baik, apakah perlu panik Pak Syahril jika seseorang sudah dikatakan dewasa dan ternyata latar belakangnya waktu kecil sudah diimunisasi, katakanlah begitu ya Pak ya. Apakah nanti Ya. ketika dewasa masih berpotensi untuk terpapar dari virus ini? Tentu saja tidak sebesar ada anak-anak ya, Hmm. anak-anak yang belum vaksinasi. Jadi dewasa saat ini ada, tapi masih sedikit kasusnya, Mas ya. Hmm. Dan alhamdulillah di Indonesia kasus dewasa ini tidak sampai menyebabkan kematian pada pasien tersebut. Jadi saat ini kita concern atau fokus kepada anak-anak yang di bawah usia sekolah, terutama yang memang daerah cakupannya yang sedikit dan bahkan tidak merata. Jadi ada dua yang pokok, yaitu melalui komunikasi, edukasi, dan informasi, kemudian surveillance, dan kemudian yang ketiga adalah melalui vaksinasi campak ya. Baik Pak Syahril, ini kan berpotensi dan tidak pandang umur, katakan Anda sempat mengatakan hal itu ya, tidak hanya kepada anak-anak, orang dewasa juga begitu. Tapi kalau penyakit campak ini juga dapat informasinya ini menyebabkan kehamilan ektopik atau di luar rahim nih Pak Syahril pada wanita yang hamil saat terinfeksi. Bisa Anda jelaskan soal ini Pak Syahril? Ya, terima kasih. Kami ingin meluruskan informasi ini ya. Mm-mm. Memang betul ya campak ini ya itu bisa menyebabkan gangguan pada kehamilan. Hmm. Dua hal yang paling seperti itu, masalah perdarahan atau keguguran. Yang ketiga adalah lahir yang dini ya. Jadi kelahiran yang dini. Dan semua ini memang akibat dari virus campak ini. Tetapi sampai saat ini belum ada referensi atau literatur yang mengatakan terjadi kehamilan ektopik. Jadi kehamilan Hmm. ektopik itu kehamilan di luar kandungan ya. Jadi gangguan pada hamil betul ya, karena risiko pada orang hamil yaitu terjadi keguguran atau bahkan perdarahan sebelum kelahiran. Yang kedua adalah karena bisa menyebabkan juga kelahiran dini ya. Jadi belum waktunya atau dia jadi prematur istilahnya gitu. Baik, terakhir saya minta dari Anda, pemerintah tentu menjadi perhatian bersama ya Pak, sudah terjadi KLB 53 hitungan saya di 34 kabupaten kota dan 12 provinsi. Apa yang harus dilakukan oleh pemirsa di rumah untuk antisipasi jika tidak terkena campak ini? Ya, yang pertama kewaspadaan seluruh stakeholder ya, mulai Hmm. dari masyarakat, pemerintah daerah, petugas kesehatan. Jadi apabila ada anak-anak yang di atas 38 derajat Celcius demamnya Hmm. tidak turun, kemudian terjadi tadi batuk, pilek, kemudian ada mata merah dan ruam-ruam di seluruh tubuh, maka segera. Karena ini tanda-tanda yang memang menjadi kemungkinan besar adalah campak. Hmm. Dan tentu saja dibawanya kemana? Ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk dilakukan isolasi tidak terjadi penyebaran. Nah berikutnya kepada semua petugas juga harus siap-siap untuk melakukan antisipasi atau menyiapkan vaksinasi, dan tentu saja ini membutuhkan peran dari pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang memang dengan imunisasi ini campak ini bisa kita cegah bersama-sama. Dan Baik. terakhir adalah tentu Hmm. saja dengan perilaku hidup bersih dan sehat gitu Mas Renov. Ya, artinya belum KLB nasional hingga kini begitu ya Pak ya, bisa Anda Oh tegaskan? belum, ya. Hmm. Dan mudah-mudahan tidak, dan kita waspada tapi tidak usah panik ya, karena
ini adalah campak yang bisa sembuh sendiri, cuman khawatir kalau terjadi komplikasi yang harus kita tangani segera ya. Baik, terima kasih atas diskusi siang ini dengan Pak Muhammad Syahril, juru bicara Kementerian Kesehatan RI. Semoga ini bisa menjadi perhatian bersama agar gaya hidup sehat selalu diperhatikan meskipun pandemi COVID-19 sudah berlalu begitu ya Pak Syahril. Terima kasih Pak Syahril atas waktunya. Selamat selalu. Assalamualaikum Pak Syahril. Waalaikumsalam, salam sehat.